Ririn dan Sally merupakan saudara ipar, sedangkan Puni dan Kayla adalah anak kandung Pak Ahmad. Bu Ahmad merupakan kakak bapaknya Ririn. Pernyataan berikut yang benar adalah, untuk soal yang ini sebenarnya gampang aja teman-teman. Kuncinya itu ada di kalimat pertama nih. Ririn dan Sally merupakan saudara ipar. Nah, jika Ririn dan Sally merupakan saudara ipar, maka jelas bahwa Ririn pasti mempunyai saudara laki-laki, ya kan? Nah, karena ada pilihan jawaban seperti itu, kita bisa langsung pilih aja yang A. Ririn mempunyai saudara laki-laki. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot untuk membuat bagannya. Soal yang kedua masih sama kalimatnya seperti tadi, tapi sekarang kita perlu membuat bagan untuk melihat hubungan-hubungan antara orang-orang yang disebutkan ini. Kita buatkan terlebih dahulu ya. Ririn dan Sally merupakan saudara ipar, sedangkan Puni dan Kayla adalah anak kandung Pak Ahmad. Bu Ahmad merupakan kakak bapaknya Ririn. Hubungan antara orang tua Ririn dengan Kayla adalah, jadi di sini ada Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad ini mempunyai anak Puni dan Kayla. Ini Puni, di sini Kayla misalnya ya. Kemudian kalau ada Pak Ahmad tentunya ada Bu Ahmad ya. Ini yang merupakan kakak bapaknya Ririn. Berarti ini saudaraan dengan bapaknya si Ririn atau ayah Ririn. AR saya buat di sini ya, ayah Ririn. Ayah Ririn ini tentunya mempunyai anak Ririn ya. Kemudian Ririn dan Sally merupakan saudara ipar. Ini ada Ririn, kemudian Sally, saya ringkas saja dengan S. Ini iparan mereka nih. Kemudian setelah itu pertanyaannya adalah hubungan antara orang tua Ririn dengan Kayla. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ayahnya Ririn tadi saudaraan sama ibunya Kayla. Berarti antara ayah Ririn dengan Kayla ini hubungannya adalah saudara kemenakan. Jadi Kayla ini merupakan kemenakan dari ayahnya Ririn. Jadi Ririn dan Kayla itu sepupuan. Jawabannya adalah C ya, saudara kemenakan. Soal berikutnya, jika 0 kurang dari A kurang dari B dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan negatif 4AB, maka B dikurang A per A ditambah B sama dengan berapa? Teman-teman masih ingat tidak bentuk A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, ya kan? Nah, bagaimana dengan B kurang A dikuadratkan? Konsepnya sama. Jadinya adalah B kuadrat, karena di sini A-nya negatif berarti dikali 2AB, tandanya adalah kurang ya. Kemudian ditambah dengan A kuadrat. Nah, gitu jadinya. Jadi, untuk mencari B dikurang A per A tambah B, kita akan memanfaatkan dua persamaan ini. Nih, ini dia nih ya. Yang diketahui itu adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Atau yang ini bisa kita ubah bentuknya menjadi A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan, kita kelompokkan aja A kuadrat ditambah B kuadratnya di depan supaya terlihat jelas. Karena tadi yang diketahui kan ini nih, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan negatif 4AB. Negatif 4AB ditambah 2AB sama dengan negatif 2AB. Kemudian
yang ini akan menjadi B kuadrat ditambah A kuadrat, atau kalau mau dibalik juga nggak masalah, sama aja posisinya. Kalau mau A kuadratnya di depan tidak jadi masalah, dikurang 2AB. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan negatif 4AB, dikurang 2AB, sama dengan negatif 6AB. Pertanyaannya adalah B dikurang A per A ditambah B. B kurang A per A tambah B. Sama dengan apa? Nah, sedangkan yang sudah diketahui tadi, yang kita cari tadi adalah B dikurang A dikuadratkan. Kalau untuk B dikurang A, maka ini akan menjadi negatif 6AB. Begitu juga untuk A ditambah B dikuadratkan. Untuk A ditambah B saja tanpa kuadrat, maka ini jadi akar negatif 2AB. Nah, begitu. Jadi, ini B dikurang A ini bisa juga kita ubah bentuknya menjadi akar negatif AB dikali akar 6. Ini juga bisa akar negatif AB dikali dengan akar 2. Nah, jadi kita masukkan nilainya ke soal. B dikurang A sama dengan akar negatif AB dikali akar 6 dibagi dengan akar negatif AB akar 2. Nah, akar negatif AB-nya habis. Akar 6 per akar 2 sama-sama kita kali dengan akar 2 untuk menghilangkan tanda akar di bawah pembagian. Jadi ini adalah akar 12 per 2. Nah, akar 12 itu sama dengan 2 akar 3. Kenapa jadi 2 akar 3? Caranya gini nih, teman-teman. Akar 12 itu sama dengan 12 itu sendiri sama dengan 4 kali 3, ya kan? Nah, akar 4 sama dengan 2. Kemudian akar 3-nya tetap, makanya jadi seperti ini. Per 2. Nah, 2-nya habis, jadi sekarang hasilnya adalah akar 3. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya, bisa dipahami. Jika 11 ditambah 5 sama dengan 19, 7 ditambah 9 sama dengan 20, 13 ditambah 5 sama dengan 23, maka 22 ditambah 8 sama dengan berapa? Jadi kita tulis kembali 11 ditambah 5. Bagaimana bisa hasilnya sama dengan 19? 11 tambah 5 itu kan sama dengan 16 ya. Kalau kita tambah dengan 3, hasilnya 19. Kemudian untuk yang kedua, 7 tambah 9. 7 tambah 9 hasilnya adalah 16. 16 tambah berapa yang hasilnya sama dengan 20? Tambah 4 tentunya. Kemudian 13 ditambah 5 ditambah berapa yang hasilnya 23? Ditambah 5. Jadi 18 ditambah 5 sama dengan 23. Maka bisa ditebak berikutnya seperti apa. Polanya sudah kelihatan. Coba lihat nih. Jadi ditambah 3, 4, 5. Berarti seterusnya adalah ditambah 6. Naik 1 ya. Jadi 22 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 22 tambah 8, 30. Tambah 6, 36. Jadi jawabannya adalah 36. Jika M adalah sembarang bilangan bulat positif dan diketahui 2X tambah M sama dengan Y, M tambah Y sama dengan X tambah Y sama dengan Z, nilai maksimum yang mungkin dari X tambah Y tambah Z adalah, dari sini kita lihat clue-nya adalah ini nih di awal soal, jika M adalah sembarang bilangan bulat positif. Nah, jadi nanti kita arahkan semua variabelnya itu dalam bentuk M semuanya. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Ini dulu, persamaan yang kedua. M tambah Y sama dengan X. Sehingga untuk Y-nya sama dengan X dikurang M.
Nah, kalau Y-nya sama dengan X dikurang M, maka kita bisa memperoleh persamaan yang pertama dalam bentuk M juga. Jadi, ini akan menjadi 2X ditambah M sama dengan Y-nya tadi kan X dikurang M. X dikurang M. Substitusi dari persamaan yang ini, teman-teman. Nah, sehingga X-nya substitusikan ke ruas sebelah kiri, jadinya 2X dikurang X sama dengan X. Kemudian, M-nya substitusikan ke ruas sebelah kanan, jadinya negatif 2M. Jadi sekarang kita punya X dan Y dalam bentuk variabel M. Kemudian, bagaimana dengan yang ini? X tambah Y sama dengan Z. Kita ganti juga ya dengan persamaan yang sudah kita cari di awal tadi. X tambah Y sama dengan Z. X-nya sudah diketahui negatif 2M. Kemudian Y-nya sama dengan X dikurang M. Sama dengan Z. Kemudian X-nya sudah diketahui juga sama dengan negatif 2M. Maka kita ganti dulu X-nya, nanti kita operasikan. Negatif 2M kurang M sama dengan Z. Jadi ini negatif 5M sama dengan Z. Nah, sekarang semua variabel sudah dalam bentuk M, X, Y, dan Z-nya sudah dalam bentuk M ya. Jadi kita bisa cari nilai ini nih, X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z. Nilai minimumnya, maksimumnya ya yang ditanya. Jadi X tambah Y tambah Z itu sama dengan X-nya sama dengan berapa tadi? Negatif 2M. Kemudian tambah Y. Y-nya adalah, oh iya, Y-nya X dikurang M. X dikurang M ini bisa kita ganti X-nya. X-nya negatif 2M. Negatif 2M kurang M. Sama dengan negatif 3M. Jadi ini negatif 3M, kemudian ditambah Z. Z-nya negatif 5M. Sehingga ini diperoleh negatif 2M ditambah negatif 3M ditambah negatif 5M sama dengan negatif 10M. Nah, ingat bahwa M di awal soal tadi sudah diberitahu bahwa merupakan sembarang bilangan bulat positif. Nah, kalau M-nya adalah bilangan bulat positif, maka nilai maksimum untuk X tambah Y tambah Z adalah negatif 10. Kenapa seperti itu? Bilangan bulat positif itu kan mulai dari 1 nih kalau untuk bilangan bulat ya. 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Coba aja, negatif 10 dikali dengan 1 sama dengan negatif 10. Kemudian negatif 10 dikali dengan 2, ini kali 1 sama dengan negatif 10, dikali dengan 2, negatif 20, dan seterusnya. Kalau tambah besar nilai M-nya, maka tambah kecil nilai perkalian negatif 10 dengan M-nya. Ya, jadi nilai maksimumnya itu adalah yang ini, negatif 10. Yang E jawabannya ya. Dari 40 siswa, terdapat 20 siswa menyukai matematika, 10 siswa menyukai bahasa, 7 siswa menyukai seni dan matematika, 5 siswa menyukai seni dan bahasa, 4 siswa menyukai matematika dan bahasa. Jika 3 siswa menyukai ketiga pelajaran tersebut, dan 6 siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut, maka banyaknya siswa yang hanya menyukai seni adalah. Nah, dari soal ini, dari yang saya garis bawahi, terlihat bahwa ada 3 siswa yang menyukai ketiga pelajaran tersebut. Nah, ini jelas merupakan himpunan dari kesukaan terhadap pelajaran. Di sini ada 3 himpunan ya. Himpunan yang menyukai matematika, kemudian yang menyukai seni, dan menyukai bahasa. Nah, kenapa saya buat ketiganya beririsan? Ini kuncinya di sini tadi yang saya garis bawahi dengan yang pulpen merah. 3. Jadi 3 siswa menyukai 3 pelajaran tersebut. Nah, ketiga pelajaran tersebut yang beririsan 3 berarti yang ini nih. Nah, jadi ini yang 3 itu yang di tengah ini.
Oke ya. Kemudian triknya adalah setelah kita lihat yang beririsan ketiganya, kemudian kita lihat yang irisannya ada 2. Yang irisannya ada 2 yang mana? 20 siswa menyukai matematika, kita skip dulu. 10 siswa menyukai bahasa, skip. 7 siswa menyukai seni dan bahasa. Nah, 7 siswa menyukai seni dan yang mana tadi? Seni dan matematika, sorry. 7 siswa menyukai seni dan matematika. Seni dan matematika tuh yang ini. Yang ini semuanya. Karena sudah diisi dengan 3, maka sisanya di sini adalah 4. Bisa dipahami ya, 4 tambah 3 kan sama dengan 7. Nah, tadi kan ada 3 orang yang menyukai ketiganya, termasuk diantaranya adalah matematika dan seni. Nah, 4 orang lainnya adalah posisinya seperti di sini nih. Dia hanya menyukai matematika dan seni saja. Kemudian berikutnya, yang masih beririsan 2, 5 siswa menyukai seni dan bahasa. Ini, 5 siswa menyukai seni dan bahasa. Kira-kira letaknya di mana? Seni dan bahasa kita lihat ini himpunannya di sini. Seni dan bahasa, karena di sini sudah ada 3, ini irisannya semuanya ya. Kalau untuk seni dan bahasa yang ini, yang hijau ini, karena sudah ada 3, maka sisanya, karena tadi perlu 5 siswa yang menyukai seni dan bahasa, jadi sisanya di sini ada 2. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya, 4 siswa menyukai matematika dan bahasa. 4 siswa menyukai matematika dan bahasa. Matematika dan bahasa ini yang kita perhatikan. Yang menyukai matematika dan bahasa itu yang saya arsir warna ungu ini. Karena sudah ada 3 yang menyukai ketiganya, sama seperti sebelumnya, maka sisanya adalah tadi 4 siswa ya, berarti di sini sisanya ada 1 orang siswa yang menyukai matematika dan bahasa. Kemudian, setelah kita lihat ada yang beririsan 2 himpunan yang beririsan, kita lihat lagi yang terakhir adalah yang irisannya, ya maksudnya yang hanya menyukai 1 mata pelajaran saja. Kita kembali lagi ke awal soal, dari 40 siswa terdapat 20 siswa menyukai matematika. Nah, di sini yang di lingkaran matematika ini harusnya kan ada 20 orang, tapi sudah diisi oleh 1, 3, 4. Berarti 20 dikurang dengan 1 tambah 3 tambah 4. 1 tambah 3 tambah 4, 8. Jadi sisanya adalah 12. Di sini 12 nih ya, yang menyukai matematika saja. Kemudian berikutnya, 10 siswa menyukai bahasa. Kita pause dulu ya teman-teman, ada azan. Kemudian, 10 siswa menyukai bahasa. Nah, di sini sudah ada 1, 3, 2 yang menyukai bahasa. Lihat himpunan yang ada di bahasanya ya. Karena ada 10 siswa yang menyukai bahasa, berarti 10 dikurang 1 tambah 3 tambah 2. Di 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6, 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi di sini ada 4 nih. Kemudian, pertanyaannya adalah, mana tadi? Banyak siswa yang hanya menyukai seni. Jadi ini yang ditanyain nih. Kita misalkan dengan X. Nah, sebelumnya kita buat dulu himpunan semestanya. Semestanya itu atau jumlah siswa seluruhnya ada 40. Sini kita buat sama dengan 40. Kemudian, oh ya, ada satu lagi yang kita lupa. 6 siswa tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut. Kalau tidak menyukai ketiga pelajaran tersebut, berarti ada di luar lingkaran. Di luar ketiga lingkaran itu. Jadi, di sini nih. Nah, jadi yang tidak menyukai itu ada 6. Gitu ya. Karena tadi semestanya ada 40, dan 40 ini terdiri atas yang menyukai matematika. Yang menyukai matematika itu berapa saja? 12, kemudian ditambah 4, ditambah 3, ditambah 1. Kemudian, yang menyukai seni, karena tadi 4 dan 3-nya sudah masuk ke sini, maka yang menyukai seni tinggal, ini yang matematika ya, X tambah
Yang ini maksud saya. X tambah 2. Kemudian ditambah dengan yang menyukai bahasa. Yang menyukai bahasa harusnya kan 1, 3, 2, 4. Nah, 1, 3, 2, dan 4 tadi udah masuk ke sini nih. 4-nya udah di sini, 3-nya juga sudah, 1 juga sudah, 2-nya juga sudah. Jadi kita tinggal memasukkan 4 saja. 4 yang ini tadi untuk yang ini ya, maksud saya. Ini nih. Oke, kemudian ditambah dengan yang tidak menyukai ketiganya. Yang tidak menyukai ketiganya adalah yang ini. Jadi, 40 itu terdiri dari yang menyukai matematika, seni, kemudian bahasa, dan yang tidak menyukai ketiganya. Sehingga, kalau kita operasikan, 12 tambah 4, 16, tambah 3, 19, tambah 1, 20, tambah 2, 22, tambah 4, 26, 32, 32, tambah X. Itu ya. Kemudian yang kita cari adalah X-nya atau yang menyukai seni saja. Sama dengan 40 dikurang 32. Sama dengan 8. Nah, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun agak panjang penjelasannya. Diketahui salah satu dosen di Universitas Negeri sedang mengadakan ujian akhir. Dalam ujian tersebut, soal ujian yang diujikan semua peserta sama, dan waktu pengerjaan ujian juga sama. Dari hasil ujian tersebut diperoleh rata-rata hasil ujian di kelas A sebesar 80. Jadi kita langsung aja buatkan yang diketahui ya teman-teman, supaya tidak berulang-ulang. Hasil rata-rata ujian di kelas A, X bar A sama dengan 80. Sedangkan rata-rata hasil ujian di kelas B sebesar 95, X bar B sama dengan 95. Banyak siswa kelas A merupakan 3 kali selisih rata-rata kelas A dan B yang kemudian hasilnya dikurangi dengan 35. Jadi NA sama dengan 3 kali selisih rata-rata kelas A dan B. Jadi, X bar B dikurang X bar A, kemudian hasilnya dikurangi dengan 35. Nah, jadi bentuk NA-nya seperti ini nih. Jumlah siswa di kelas A sama dengan 3 kali X bar B dikurang X bar A dikurang dengan 35. Sedangkan banyak siswa di kelas B sama dengan banyaknya siswa kelas A dikurangi dengan angka satuan dari nilai rata-rata kelas B. Jadi, NB sama dengan banyaknya siswa di kelas A, NA dikurangi dengan angka satuan dari nilai rata-rata kelas B. Nah, nilai rata-rata kelas B kan 95. Angka satuannya di sini adalah 5. Puluhannya 90. 9 ya, ini. Jadi, kita pindahin aja. Ini dikurang 5. Angka satuannya, ya kan? Kemudian kita bisa cari NA terlebih dahulu, kemudian baru cari NB. Dari sini, karena X bar B dan X bar A-nya kan sudah diketahui. 3 kali X bar B sama dengan 95, dikurang X bar A 80, dikurang dengan 35. 95 dikurang 80 sama dengan 15, 3 kali 15, 45, 45 kurang 35 sama dengan 10. Kemudian NA-nya sama dengan 10, maka NB-nya sama dengan NA dikurang NB. 10 dikurang 5, sama dengan 5. Pertanyaannya adalah nilai rata-rata gabungan dari kedua kelas tersebut. Jadi yang ditanya adalah X bar gabungan. Nah, seperti biasa, seperti yang sudah kita ketahui di video-video sebelumnya, X bar gabungan itu sama dengan NA dikali X bar A ditambah NB dikali dengan X bar B dibagi dengan NA ditambah NB. NA-nya sama dengan 10, X bar A-nya sama dengan 80, ditambah dengan NB 5 dikali X bar B sama dengan 95, dibagi dengan 10 ditambah 5. 800. Kemudian ditambah dengan berapa ini? 475.
dibagi dengan 15 sama dengan 1275 bagi 15. Hasilnya adalah 85. Jadi jawabannya yang A. Suatu bidang tanah mempunyai keliling 96 meter, bisa ditanami sebanyak 100 pohon jagung. Berapa panjang tanah yang diperlukan untuk menanam 50 pohon jagung jika lebar tanah tersebut adalah 16 meter? Kita bisa nyari jarak antar pohon terlebih dahulu. Jarak antar pohon. Jarak antar pohonnya bisa kita cari dengan membagi keliling. Kelilingnya kan sudah diketahui 96 dibagi dengan jumlah pohon jagungnya, yaitu 100 batang pohon jagung, 0,96 meter. Ini jarak per pohonnya 0,96. Nah, bagaimana untuk ini? Keliling tanah 50 pohon jagung, berarti 50 dikali 0,96, karena jarak untuk satu pohon jagung tadi adalah 0,96, jadi kalau untuk 50 pohon jagung, maka keliling tanah yang diperlukan adalah 50 kali 0,96, sama dengan 48 meter. Nah, ini sudah diketahui keliling tanah untuk 50 pohon jagung. Maka, karena yang ditanya adalah panjang tanah yang diperlukan untuk menanam 50 pohon jagung tersebut, maka kita bisa buat seperti ini. Panjang untuk 50 pohon. Nah, kelilingnya kan sudah diketahui tadi ya, untuk 50 pohon sama dengan 48. Jadi keliling itu kan sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, itu rumusnya. Keliling untuk 50 tadi sama dengan 48, 2P ditambah 2L. L-nya sudah diketahui, yaitu 16. Sehingga 48 dikurang 32 sama dengan 16. Maka panjangnya sama dengan 16 bagi 2, sama dengan 8. Jadi jawabannya yang B. Oke teman-teman, demikianlah yang dapat saya bahas pada kali ini. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.